Selamat pagi semua Bapak Ibu, Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali datang ke rumah Tuhan, ke bait-Nya yang kudus, untuk bersama-sama datang memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Karena kita percaya kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita, sehingga kita hari ini ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk kita siapkan hati, seluruh keberadaan kita, pikiran kita, datang bersama-sama ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami, atas setiap rahmat-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang di rumah-Mu ya Tuhan, untuk datang bersama-sama bersekutu satu dengan yang lain untuk menaikkan syukur, menaikkan pujian, sembah kami bagi Engkau ya Bapa. Sekali lagi layakan kami ya Tuhan, kuduskan kami sekali lagi dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bersama-sama kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau ya Tuhan, menaikkan sembah kami, menaikkan pujian kami ya Tuhan, menaikkan syukur kami bagi Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang terlalu sangat baik dalam hidup kami. Engkau Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bahkan anugerah-Mu selalu baru dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan, amin Tuhan, ada bagiku. Sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Amin. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang hebat. Kami bersyukur ya Tuhan. Bapakku datang, Bapakku datang. Kami datang ke bait-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu di sini.
percayakan Kau Tuhan yang selalu ada buat kami. Sekali lagi Bapa, kami datang padamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami sembah Kau ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Yesus yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kau Tuhan yang ajaib, rahmat-Mu selalu baru dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Tuhan. Kami puji nama-Mu senap hidup kami. Kami sembah Kau Yesus senap hidup kami, setiap hidup kami. Oh, kami bersyukur padamu, kami bersyukur kepadamu, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Oh, senap hidup kami ya Tuhan, kami bawa kepadamu, menjadi persembahan yang hidup dan berkenan bagi nama-Mu. Oh, Yesus Tuhan, persembahan hidup kami bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, kami bawa setiap sembah kami, kami bawa setiap pujian kami, kami bawa setiap sukacita kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkaulah gembala agung kami. Haleluya. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak
usah ku bimbang, Kau di dalamku. tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang hebat. Dan pagi hari ini kami mau lebih lagi ya Tuhan, menaikkan pujian kami, bersuka cita karena Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya dalam satu nama, nama yang mengasihi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi shalom. Semua baik, amin. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini, Dia sungguh baik. Haleluya. Kau Tuhan yang baik, Tuhan yang ada buat kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Raja penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Raja kebenaranku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Raja kekuatanku. Yang penuhi hatiku dengan amin, ya Tuhan Raja kebenaranku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, amin. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia selalu baik, Dia Tuhan yang selalu ada menyertai kita, amin. Haleluya, kita naikkan pujian ini, Tuhanku dahsyat.
katakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Tuhan. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Tuhanku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tuhanku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Tuhanku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tuhanku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tuhanku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tuhanku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Tuhanku dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, amin. Mungkin udah agak terlambat, tapi saya bersyukur saya belum bersaksi di tempat ini. Di Bojong Udah waktu itu, gimana penyertaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saya dan istri. Anak saya udah 2 bulan dan begitu luar biasa Tuhan menyertai. Saya dan istri baru tahu ternyata menjadi orang tua tidak mudah. Kami baru merasakan. Dulu waktu saya khususnya masih ada orang tua ya, anggap biasa-biasa aja gitu. Tapi setelah saya merasakan menjadi orang tua ternyata wow, luar biasa. Dan saya menyesal kalau saya dulu pernah ngelawan lah sama orang tua. Karena emang tidak mudah menjadi orang tua. Anak saya udah 2 bulan, Tuhan ajaib menyertai anak saya dan istri saya khususnya. Dia hebat, dia luar biasa selama 9 bulan. Luar biasa sekali, tidak mudah ibu-ibu hamil ya, apalagi sambil bekerja. Saya sebagai seorang suami cuma bisa mengerti, mengalah, gak mungkin dong saya ajak berdebat. Meskipun istri saya belum tentu benar, tapi ya saya mencoba untuk mengerti. Karena dia bawa 2, dia sama anak waktu dalam perut, dan itu tidak mudah. Ya pasti ada keluh kesahnya ya. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, wah pokoknya ajaib lah. Sampai titiknya Tuhan berkehendak, anak saya lahir tanggal 20 Mei pas hari kebangkitan nasional. Dan itu di luar rencana kami berdua, karena kami merencanakan tanggal 27 Mei karena sesar. Ternyata Tuhan berkata lain. Tanggal 20 Mei istri saya kontraksi, dan waktu itu posisi saya masih bekerja, istri saya udah cuti di rumah. Dan kami semenjak istri saya hamil, saya tinggal sama mertua di Bekasi. Karena mertua trauma. Jadi kami gak boleh tinggal berdua, setidaknya ada yang mengawasi lah. Ada yang warning, ada yang cerewetin. Karena kan waktu pandemi segala macam, kita tinggal di mertua, kami tinggal di mertua.
Dan tiba saatnya waktu itu istri saya kontraksi, saya kan kerjanya kan maintenance mitra-mitra lah. Jadi saya kerjanya mobile, visit-visit ke mitra-mitra, tapi istri saya di rumah dan dia info ke saya pulang karena ini kontraksi nggak selesai-selesai. Waduh, masa mau lahir saya bilang kan, karena kan tanggal 27. Ya udah, akhirnya saya pulang, saya izin pulang cepat dan sampai rumah ternyata saya coba nenangin dia dulu, tenang mungkin ini. Ya kan saya dengar-dengar dari teman-teman saya itu kontraksi biasa lah, belum itu. Cuma kalau sering setengah jam sekali atau 15 menit sekali ya boleh dia bawa ke rumah sakit dicek. Dan saya coba tenangin dan ternyata memang kontraksinya terus-terusan. Ya sudah, kita ke rumah sakit. Ya kayak saya juga bersyukurnya istri saya tuh dia orangnya prepare banget, jadi dari awal-awal bulan muda waktu bulan 4, bulan 5 lah dia udah siapin semua satu tas. Jadi kita waktu itu gak perlu siap-siapin, jadi tinggal bawa satu tas kita berangkat. Dan itu udah siap dan waktu itu jam 5 dan saya itu jam-jam pulang kantor dan sangat macet banget. Dan posisi rumah sakit itu jauh di PIK dan kami tinggal di Harapan Indah di rumah mertua dan itu pasti waduh tambah ribet lagi karena jauh banget nih perjalanan, ya kan. Udah macet, jam pulang kantor, ya udahlah. Saya berdoa sama Tuhan, biar Tuhan lindungi sertai dalam perjalanan. Ya sudah, saya ingat kalau bahu jalan itu kan biasanya buat urgent ya, buat darurat. Ya saya pikir istri saya darurat nih ya. Yaudah saya ambil bahu jalan di tol, terus Tuhan ajaib dan tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kau Tuhan yang senantiasa menyelidiki hati kami ya Tuhan. Bahkan mengoreksi hidup kami ya Tuhan. Kami butuh firman Tuhan. Karena kami percaya dan yakin melalui firman Tuhan itulah yang menguatkan hidup kami. Melalui firman Tuhan itulah yang membangkitkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku Tuhan, haleluya. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, amin, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
aku. Sama-sama kita berdiri di depan Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Inilah Tuhan, kerinduan kami dan juga menjadi doa kami. Biar Tuhan terus menyelidiki hati kami. Apakah kami sudah menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan, dengan kesetiaan yang tulus seperti Tuhan setia kepada kami. Sekarang Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah tetapkan untuk menyampaikan firman-Mu, dan urapi setiap telinga kami yang mendengar, jamah setiap hati kami sehingga hati kami boleh bagaikan hati yang subur, sehingga benih firman-Mu itu boleh bertumbuh, berbuah-buah lebat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh pencuri firman Tuhan di udara, kendali pikiran kami ikat, patahkan kuasa kalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus terus mencengkeram kami, menguasai kami, mengendalikan kami, sehingga Tuhan, apa yang Kau firmankan kami mengerti dan kami memahami, juga Tuhan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini Tuhan memberi kita semua kesehatan untuk bisa hadir kembali di rumah Tuhan, dan juga untuk mungkin saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming YouTube, selamat beribadah. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita akan belajar bersama firman Tuhan. Sudah siap belum? Ya. Inilah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, di minggu yang keempat, tanggal 24 Juli. 24 Juli. Kok 24 hari ini? 23 ya? 23 Juli ya? 24 benar ya? Jadi kalender sama tanggal 24 Juli 2022 ya, mengimani dan melakukan firman Tuhan. Ya, mengimani dan melakukan firman Tuhan. Nah, itu judul firman Tuhan, judul khotbah pagi hari ini, mengimani dan melakukan firman Tuhan. Jadi ini sebuah satu kesatuan antara mengimani dan juga melakukannya. Orang tidak akan mungkin melakukan firman Tuhan kalau dia tidak mengimani bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi orang tidak akan bisa mentaati firman Tuhan kalau dia tidak mengimani firman Tuhan. Jadi tidak percaya firman itu atau tidak mempercayai firman itu. Karena ada golongan-golongan tertentu yang tidak mempercayai
firman Tuhan. Karena itu sulit bagi mereka untuk mengimani, untuk melakukan firman Tuhan. Karena mereka tidak percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Kan banyak aliran-aliran teologi liberal mengatakan bahwa Alkitab itu penuh dengan mitos-mitos, isinya hanya mitos, ya, bukan firman Tuhan. Karena semua yang tertulis dalam Alkitab itu irasional, tidak masuk akal. Nah, sehingga mereka tidak percaya. Dan kalau tidak percaya, sudah pasti mereka tidak bisa melakukan firman Tuhan. Karena itu ini sebuah kesatuan yang tidak bisa terpisahkan antara mengimani dan melakukan. Karena orang tidak akan mungkin melakukan, orang tidak akan mungkin mentaati firman Tuhan kalau dia tidak percaya itu firman Tuhan atau tidak percaya kepada firman Tuhan. Nah, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Tadi waktu dicoba bagus. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Perhatikan. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini termasuk kumpulan pencemooh firman Tuhan. Sekarang pencemooh bangkit, pencemooh terhadap firman Tuhan sekarang sedang merajalela. Memang menurut 2 Timotius pasal 3, pada manusia pada akhir zaman, mereka salah satunya mereka adalah pencemooh, ya, suka mencemooh firman Tuhan, ngeledek, menghina, merendahkan. Saudara, kalau kita lihat di medsos, betapa banyak orang yang mencemooh, ya, termasuk bukan hanya Tuhan tapi juga firman-Nya. Tetapi ayat 2, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4, bukan demikian orang fasik. Nah, jadi ini kontras, ya. Jadi ini untuk mengkontraskan, ya. Jadi antara orang benar yang merenungkan firman Tuhan dengan orang fasik. Jadi orang benar yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini orang benar yang merenungkan firman Tuhan. Lalu dikontraskan, bukan demikian orang fasik. Orang fasik, orang yang tidak hidup seperti Tuhannya hidup. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Nah, sekam. Jadi lenyap, ya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Bisa juga di sini dalam ujian. Jadi orang fasik, ada nggak orang Kristen fasik? Ada orang, karena orang fasik itu tidak selalu orang jahat yang mencuri, merampok, membegal, membunuh. Tetapi orang fasik dikatakan bahwa orang yang tidak hidup seperti Tuhan hidup. Nah itu sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Termasuk juga dalam ujian, enggak tahan. Orang Kristen yang tidak hidup seperti Tuhan itu tidak akan tahan dengan ujian, dengan cobaan. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Dan ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan
setiap orang pasti pernah mengalami tekanan. Kalau saya tanya siapa Bapak Ibu yang dalam hidupnya tidak pernah mengalami tekanan, pasti tidak ada yang angkat tangan. Semua pernah mengalami tekanan, paling tidak tekanan darah. Iya kan? Paling tidak mengalami tekanan darah, entah darah rendah atau darah tinggi. Semua pernah mengalami tekanan, ya kan? Pernah mengalami tekanan. Dikatakan tekanan itu katanya menimbulkan apa? Gaya, ya. Nah, jadi semakin banyak tapi karena banyak gaya maka menimbulkan banyak tekanan. Nah, jadi kalau kita banyak gaya akan menyebabkan mengalami banyak tekanan. Karena itu jangan terlalu banyak gaya ya, supaya tidak banyak mengalami tekanan. Karena orang mengalami tekanan kadang-kadang banyak gaya, ya kan, mengikuti tren, kadang tidak sesuai dengan kemampuan, tapi mau banyak gaya sehingga mengalami tekanan. Nah, pergumulan, pasti kita semua mengalami pergumulan. Mungkin saat ini pun di antara kita ada yang sedang mengalami pergumulan. Entah itu pergumulan ekonomi, rumah tangga, finansial, pergumulan pekerjaan, pergumulan usaha, pergumulan rumah tangga, pergumulan keluarga. Mungkin kita sedang mengalaminya. Pencobaan, ya, dan kegagalan. Pasti juga ada di antara kita pernah mengalami kegagalan. Ya, paling tidak kegagalan cinta. Nah, ya kan? Pasti pernah orang mengalami kegagalan cinta. Ada tuh lagu tahun 70-an, tahun 80-an, gagal dalam cinta, ya kan. Aku gagal kali ini. Itu lagu jadul, ya. Nah, saudara, kita pernah mengalami yang akhirnya dapat membuat hidupnya terpuruk, ya. Orang bisa saja terpuruk. Nah, saudara dikasih Tuhan, tetapi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus juga percaya, harus juga punya iman, mempercayai bahwa semua yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu kegagalan, entah itu tekanan, ya, pergumulan, masalah, problem, Tuhan sering izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Menguji kehidupan setiap kita, ya. Itu menjadikan sebuah atau suatu ujian. Apakah kita tetap beriman dan setia melakukan firman-Nya? Nah, seringkali, ya, Tuhan izinkan goncangan-goncangan terjadi. Salah satunya karena Tuhan sedang menguji kita. Apakah kita tetap beriman dan setia melakukan firman Tuhan? Karena seringkali kadang kita berkata bahwa saya percaya firman Tuhan. Tapi ketika ada pergumulan, ada tekanan, ada masalah, atau ada sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi, atau apa yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, sering orang di sini mulai meragukan firman Tuhan. Mana janji Tuhan? Nah, kita sering ragu. Nah, ini sebenarnya sebuah ujian. Apakah kita masih tetap beriman atau percaya dan setia melakukan firman Tuhan? Nah, semua itu juga percobaan, masalah, ujian yang Tuhan izinkan. Bisa juga Tuhan pakai
untuk membuat kita naik level. Amin. Untuk menguji kita supaya kita naik level, naik kelas. Seringkali di sini pengkhotbah, Pak Gembala juga menyampaikan bahwa ujian yang Tuhan izinkan, masalah apapun, membuat kita naik kelas. Supaya kita tidak stagnan di situ saja. Kehidupan rohani kita itu saja. Menurut kitab Ibrani, kita masih seperti bayi yang hanya mau minum makanan yang lunak, minum susu. Tapi orang dewasa bisa makan makanan yang keras katanya. Nah, membuat kita naik level. Tapi juga bisa persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan sedang memperbesar kapasitas kita untuk menerima berkat yang lebih besar. Amin. Saudara, kita lihat Ayub, dalam kehidupan Ayub, bagaimana dia mengalami pencobaan yang luar biasa. Wah, kita belum ada. Mungkin kita seperempatnya atau seperberapa, seperlima, sepersepuluh. Mungkin belum dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Ayub dalam kehidupannya. Tapi ternyata Tuhan izinkan itu terjadi untuk memperbesar kapasitas Ayub untuk menerima berkat yang lebih besar. Karena itu setelah pasal 42 dari kitab Ayub, bagaimana Ayub diberkati berapa? 10 kali lipat apa 2 kali lipat. Dari berkat yang sudah dia terima dari Tuhan sebelumnya. Nah, saudara, karena itu ketika kita mengalami semua itu, kita belajar, kita sebagai orang percaya harus mengerti, harus memahami. Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebuah ujian. Apakah kita tetap mengimani firman Tuhan dan mau melakukannya. Nah, saudara dikasih Tuhan, katakan ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar kita dapat tetap setia melakukan firman Tuhan. Ya, agar kita dapat setia melakukan firman Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Ini menurut Mazmur, ya, menurut Mazmur. Jadi sebenarnya sih lebih dari 3. Tapi kalau lebih dari 3, saya khawatir saudara nanti terlalu suntuk, lalu akhirnya ngantuk. Karena ngantuk, kepala saudara terantuk, ya. Karena pernah kami dulu ya dikagetkan lagi ada hamba Tuhan khotbah, kursinya nggak seperti ini, kursinya kursi kayu panjang begitu ya, bangku panjang. Pletak, ada ibu-ibu, sampai benjol, saya pikir apa, ternyata karena ngantuknya, pletak gitu. Seluruh jemaat kaget, termasuk mereka yang ngantuk jadi bangun. Ya, nah, saudara, 3 hal ini apa? 3 hal ini, yang pertama, menyukai firman Tuhan, ya, menyukai firman Tuhan. Ya, menyukai firman Tuhan. Dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, saudara, agar kita dapat setia melakukan firman-Nya, maka yang pertama kita harus menyukai firman Tuhan. Ya, menyukai firman Tuhan. Alkitab berkata bahwa orang yang menyukai firman Tuhan akan hidup berbahagia. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berbahagia ini juga bisa artinya diberkati, blessed, diberkatilah orang yang kesukaannya adalah
Taurat Tuhan. Jadi yang pertama adalah menyukai firman Tuhan. Alkitab berkata orang yang menyukai firman Tuhan akan hidup berbahagia. Itulah sebabnya penting bagi orang percaya untuk mengenal firman Tuhan secara lebih mendalam. Karena bagaimana mungkin kita akan menyukai firman Tuhan tanpa mengenal terlebih dahulu. Saudara, kita tidak akan menyukai seperti orang menyukai makanan. Dia kan merasakan dulu, mencicipi dulu ya baru merasakan. Bagaimana sih? Cicipin dulu, baru dirasakan. Nah, kalau enak, wah, akhirnya menyukai. Orang bisa berburu kuliner sampai ke Gunung Sentul, saudara, karena menyukai makanan itu. Nah, orang yang tidak menyukai firman Tuhan atau orang yang tidak menyukai firman Tuhan, dia tidak akan tidak mengenal terlebih dahulu firman Tuhan, maka dia tidak akan menyukai. Beda dengan pemazmur. Pemazmur dia menyukai firman Tuhan. Karena dia mengenal firman Tuhan. Kalau kita baca Mazmur ya, banyak sekali ungkapan-ungkapan tentang firman Tuhan. Banyak sekali ungkapan-ungkapan tentang firman Tuhan. Misalnya firman-Mu itu seperti madu di mulutku. Mazmur 119 ayat 103. Ya, seperti madu. Kenapa? Dia merasakan betapa manisnya firman itu. Sehingga dia bisa mengungkapkannya. Agar dapat mengenal firman-Nya, kita dapat memulai sebuah langkah kecil dengan membaca Alkitab sehari 2 sampai 3 pasal saja. Ini udah berkali-kali disampaikan di sini ya. Lakukan dengan rutin sampai hal tersebut menjadi gaya hidup kita. Nah, jadi gaya hidup. Bergaya hidup itu ketika kita tidak melakukan, seperti sekarang nih ya, HP itu sudah menjadi gaya hidup. Sehingga kalau tidak membawa HP menjadi mati gaya. Ya kan? Karena HP sudah menjadi gaya hidup. Sekarang orang nggak bawa dompet nggak masalah. Nggak bawa Alkitab apalagi nggak masalah. Tapi kalau sampai gak bawa HP, 3 kilometer pun balik arah. Kenapa? Karena HP sudah menjadi gaya hidup. Kalau saya gak bawa HP, saya bakal menjadi mati gaya. Apalagi kalau ada spot-spot untuk selfie, wah gak bawa HP rasanya sesuatu banget. Ya kan? Karena udah menjadi gaya hidup. Ketika tidak membawanya, dia akan Nah, saudara dikasih Tuhan, demikian pun kalau orang sudah menjadi membaca firman Tuhan itu sebuah gaya hidup, kalau hari itu dia belum baca firman Tuhan, ada sesuatu yang kurang. Saya kayaknya belum lengkap ini, kayaknya ada sesuatu belum terpenuhi. Nah, kalau sudah sampai seperti itu saudara, wah itu luar biasa. Nah, atau mungkin saya nggak ada waktu baca firman Tuhan kalau pagi. Ya mungkin malam. Di kantor bisa nggak? Bisa. Ya kan? Misalnya minimal jam istirahat, orang lain dulu pergi ke kantin atau pergi cari makan siang, ya paling enggak kitanya, saya belum baca firman Tuhan, baca dulu 3 pasal. Enggak habis waktu 15 menit. Nah, saudara, misalnya. Jadi orang tidak mungkin melakukan firman Tuhan kalau dia tidak mengimani. Dan orang tidak akan mengimani firman Tuhan kalau dia tidak menyukainya.
Nah, karena itu orang yang menyukai firman Tuhan, dia akan suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan itu akan menjadi gaya hidup. Saudara, setiap hari Senin sampai Sabtu diposting di grup, ya grup jemaat, renungan firman Tuhan. Nah, itu untuk mereka yang mungkin tidak terbiasa membaca lalu merenung, ya. Udah dibikinin renungannya, ya, secara singkat. Saya tidak tahu Bapak Ibu membaca atau tidak, atau begitu ting-tung ada notification, renungan lagi, atau begitu, atau ketika ini, atau menanti-nanti, ini kok belum ada yang posting nih, ini Om Halim kok belum posting renungan nih, waduh, wah, misalnya udah mengharapkan banget gitu. Nah, itu saya tidak tahu apa ada sampai punya, aduh nih, pada tahun ini belum ini nih, belum muncul nih renungannya nih, belum apa namanya, belum diposting, nanti menantikan, ataukah biasa-biasa saja. Nah, saudara, itu sederhana, ya, hal yang sederhana. Setiap pagi kalau Bapak Ibu nggak sempat baca 1 sampai 3 pasal, ya 2 sampai 3 pasal, tapi sudah disampaikan melalui grup, ya, melalui grup jemaat. Nah, Bapak Ibu yang belum masuk dalam grup, kasih tahu saya. Pernah saya nggak pernah dapat renungan karena saya tidak masuk dalam grup, tolong masukin saya dalam grup. Oh siap ya, saya siap. Jadi itu hal yang sederhana. Kadang-kadang mungkin cuma 1 ayat atau 2 ayat di situ. Lalu diberi penjelasan sedikit. Atau kadang-kadang ya agak panjang sedikit penjelasannya. Tapi itu kan untuk minimal membuat kita nanti juga tertarik untuk menggali, merenungkan sendiri, apa sih Tuhan berbicara, apa sih di sini, apa sih yang Tuhan kehendaki, apa sih Tuhan inginkan, apa sih Tuhan larang untuk saya lakukan, dan sebagainya, ya. Jadi yang pertama, menyukai firman Tuhan. Pertanyaan yang perlu kita renungkan, apakah selama ini saya menyukai firman Tuhan? Ya, menyukai firman Tuhan atau tidak? Yang kedua, dari sana aja, tolong. Klik. Ayo klik dari sana. Kenapa udah langsung ketiga aja? Iya, merenungkan firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Next. Jadi yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Selain memiliki kebiasaan membaca Alkitab, kita juga perlu merenungkan firman Tuhan dan menemukan pesan. Nah, ini yang dimaksud merenungkan. Ya. Memang tulisan-tulisan yang disampaikan oleh staf pengembalaan melalui grup itu entah, ya, memang membantu, ya, membantu. Tetapi perlu juga saudara belajar membaca sendiri lalu merenungkan. Membaca, kemudian merenungkannya. Dan renungan itu misalnya, apa pesan Tuhan dari ayat yang saya baca, gitu, ya. Apa sih pesan Tuhan dari ayat yang saya baca? Lalu apa sih larangan Tuhan dari ayat yang saya baca? Kalau ada larangan. Tapi juga kalau ada perintah,
Misalnya, kasihilah Tuhan atau Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Apa sih yang Tuhan pesankan? Apa sih yang Tuhan perintahkan dalam ayat? Oh, Tuhan perintahkan untuk saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Wah, saya harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi itu pesan. Itu untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Apa teguran? Kadang-kadang dalam satu perikop atau satu ayat, di situ apa sih teguran, apa sih ini? Apakah teguran, wah, saya ditegur nih. Saya, di ayat itu pun bisa. Wah, saya kok belum dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bisa ada teguran di situ. Mungkin kita, loh ini Tuhan suruh saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kuat, segenap akal budi. Tetapi saya belum melakukan itu. Itu bisa berbentuk juga teguran. Ya kan? Tegurannya apa? Atau perintah Tuhan bagi kita apa? Apa sih perintahnya hari ini? Perintah Tuhan untuk saya apa yang saya harus lakukan hari ini? Yaitu jadi itulah maksudnya merenungkan. Dulu pernah kita belajar 4M kalau nggak salah ya. Membaca, merenungkan, terus yang keempat itu melakukan, yang ketiga apa? Ketua ini masih ingat gak? Baca, merenungkan, melakukan, membagikan, ya. Jadi 4M itu firman Tuhan. Membaca, kemudian merenungkan. Setelah kita merenungkan, kita mendapatkan sesuatu dari ayat itu, kita melakukannya. Lalu kita membagikan. Membagikan mungkin kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Hari ini papa dapat ini misalnya. Bagikan. Hari ini saya dapat ini. Atau bagi teman-teman, hari ini ketika saya membaca firman Tuhan, saya mendapat ini. Ada pesan yang Tuhan sampaikan kepada saya. Atau mungkin kita punya komunitas. Hari ini saya membaca firman Tuhan dari ayat ini. Atau dalam komunitas itu kita berbagi. Misalnya satu, saya mendapat ini. Kamu dapat apa? Dari perikop atau dari nats yang kita baca. Nah, saudara, itu orang yang merenungkan firman Tuhan dengan cara seperti itu, kita dapat menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan pada akhir kita adalah hidup seperti teladan Kristus, atau hidup seperti Kristus hidup. Nah, saudara, jadi itulah cara kita, yaitu merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, ya, yang ketiga, menikmati berkat firman Tuhan. Klik Iko, ya. Menikmati berkat firman Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu pada daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ini akibat melakukan firman Tuhan, berkat Tuhan, ya. Next. Pemazmur berkata bahwa orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan akan mendapatkan berkat berlimpah. Nah, berkat berlimpah ini jangan diartikan dulu berkat materi. Jangan berasumsi bahwa berkat firman Tuhan itu berupa mujizat, kesembuhan, dan sebagainya. Tapi dengan banyak membaca Alkitab dan merenungkannya, kita akan memiliki hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidup kita. Nah, saudara, dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, apapun jabatan posisi saudara, paling tidak sebagai suami yang seringkali harus mengambil keputusan,
Ada orang mengatakan jangan mengambil keputusan ketika kita sedang marah. Tapi juga jangan mengambil keputusan ketika saudara sedang senang. Jangan mengambil keputusan ketika sedang sedih, tapi juga jangan mengambil keputusan ketika kita sedang senang, sedang bahagia. Mungkin saudara, loh kenapa Pak? Kan justru pada waktu kita sedang bahagia, kita mengambil keputusan. Saudara, karena banyak orang ketika sedang senang mengambil keputusan, keputusannya pun jelek, bahaya. Misalnya, Raja Darius, dia mengambil keputusan ketika dia sedang senang, bahagia, karena dipuja-puja, karena disanjung-sanjung oleh pegawainya, oleh wakil-wakilnya. Wah, engkau adalah raja yang bijaksana. Wah, senang dia. Karena itu buatlah peraturan supaya selama 30 hari jangan ada di antara rakyatmu yang meminta kepada siapapun, kepada ilah-ilah, kepada dewa-dewa. Hanya biarlah mereka meminta sesuatu kepada Tuhan. Dia kan senang. Dia ngambil keputusan. Wah, tanda tangan surat ya. Akhirnya apa, saudara? Raja Ahasveros juga dipuji-puji oleh siapa itu yang tiba-tiba saya lupa cerita itu ya, yang akhirnya di Haman ya, Haman juga dipuji. Ya, sebenarnya ini punya rencana busuk Haman untuk membinasakan seluruh orang Yahudi yang ada di benteng Susan. Ya, nah saudara, akhirnya dia ngambil keputusan. Jadi baik ketika sedih, marah, dalam keadaan bahagia, senang, enggak menjamin. Karena itu yang paling penting adalah ketika kita mengambil keputusan, kita memiliki hikmat dari Tuhan. Nah, hikmat dari Tuhan itu kita dapat melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu saudara, ketika kita mengambil keputusan, biarlah kita meminta pada Tuhan. Melalui renungan-renungan firman Tuhan, seringkali kita ketika mengambil keputusan, orang kan kalau mengambil keputusan lagi posisi kondisi marah itu, apalagi kalau kondisi marah ya. Orang kadang-kadang orang lagi senang aja ngambil keputusan bisa salah, apalagi lagi marah. Iya enggak? Nah, karena itu saudara, membaca Alkitab, merenungkan, kita akan memiliki hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kita. Keputusan apapun. Karena melalui firman Tuhan itu akan muncul, lahir hikmat dari Tuhan. Keputusan apapun kita ambil, kita harus meminta hikmat atau melalui perenungan firman Tuhan. Tuhan akan memberi hikmat sehingga kita akan dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar dan tepat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan juga mampu memberi kekuatan dan penghiburan di saat kita mengalami permasalahan hidup. Kenapa kita mesti merenungkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan mampu memberi kekuatan dan penghiburan di saat kita mengalami permasalahan hidup. Saudara, percaya atau tidak percaya, setuju atau tidak setuju, ketika kita mengenal firman Tuhan, tahu firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, karena kita suka merenungkannya, suka membaca dan merenungkannya, saudara, ketika kita menghadapi persoalan hidup, kita akan bisa lebih tenang karena ada firman dalam hati kita. Saya pernah membaca, saya cari lagi itu yang bacaan yang pernah saya baca itu, artikel yang pernah saya baca belum ketemu. Bahwa diadakan penelitian di rumah sakit
di Amerika, bahwa orang-orang yang suka membaca firman Tuhan, Bible, ya, Alkitab, ternyata mereka memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan orang yang tidak pernah membaca firman Tuhan. Dalam arti ini kekuatan artinya jiwanya itu enggak rapuh, ya, enggak rapuh. Enggak mudah putus asa, enggak mudah kecewa. Karena apa? Karena firman itu memberi kekuatan dan penghiburan bagi orang-orang yang menyukai firman Tuhan. Saudara percaya atau tidak percaya, saudara lebih baik percaya bahwa firman itu akan memberi kepada kita kekuatan dan penghiburan. Kalau kita merenungkan, suka merenungkan, mencintai firman Tuhan. Kenapa banyak orang yang mengalami begitu banyak persoalan, tapi hidupnya bisa lebih tabah, lebih kuat, ya. Itu karena firman Tuhan yang dia renungkan. Saudara, kadang-kadang kita mesti malu ya dengan saudara-saudara kita yang orang lain. Mereka bisa loh di saat menghadapi ini yang saya ambil hikmahnya, gitu kata orang, ambil hikmahnya, bukan hikmah bojong ya, pokok ambil hikmahnya gitu ya. Saya suka ambil hikmahnya begini, kenapa sih orang itu kok bisa kelihatannya tegar, tabah. Terakhir ini saya Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil itu ya, kan beliau kehilangan anaknya meninggal di Swiss ya, di Swiss. Saudara, anaknya mau kuliah S2, anaknya pinter, lulusan ITB, lalu meninggalnya pun hanyut, saudara. Nah, orang ini saya lihat ya begitu tegar. Kenapa? Ternyata karena dalam pengajaran yang mereka percayai itu sebuah takdir. Artinya menurut mereka tidak bisa dilawan, itu takdir dari Tuhan. Nah, saudara, orang ini bisa seperti itu. Dia tidak punya firman seperti kita. Tapi seringkali orang-orang Kristen yang katanya punya firman, katanya punya Roh Kudus, tapi ketika ada masalah sedikit saja, hidupnya sudah terpuruk, rapuh. Di situ saya merenung, kenapa? Karena dia mengimani pengajaran yang mereka terima. Sementara kita sering mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan. Firman Tuhan dibagikan. Tapi kenapa? Seringkali ketika kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ketika ada masalah, kita begitu rapuh, mudah terpuruk, mudah kecewa, mudah putus asa. Karena kita tidak mengimani dengan sungguh-sungguh firman itu. Apa yang diajarkan kita tidak imani dengan sungguh-sungguh. Atau mungkin firman itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, selanjutnya firman Tuhan juga next. Firman Tuhan adalah pedang roh dalam peperangan rohani untuk melawan iblis dan roh-roh jahatnya. Efesus 6 ayat 17. Nah, saudara, ini penting buat kita.
Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita akan menerima berkat. Berkat apa? Berkat kemenangan melawan roh-roh jahat. Tuhan Yesus ketika, kita tahu semua, Tuhan Yesus ketika melawan iblis, mengalahkan iblis. Melawannya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Selalu berkata, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja. Ada tertulis, janganlah kamu mencobai Tuhan Elohim. Ada tertulis, hendaklah kamu hanya beribadah kepada Tuhan saja dan kepadanya saja kamu. Hendaklah kamu menyembah hanya kepada Tuhan dan kepadanya saja kamu beribadah. Iblis kalah, saudara. Kenapa kita mesti tiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan? Karena firman itu pedang roh yang memampukan kita untuk melawan atau melawan iblis dalam peperangan rohani kita. Kita pun bisa melawan, semua bisa melawan kekhawatiran yang disampaikan, yang diserangkan, dilontarkan oleh iblis dan antek-anteknya. Melalui kekhawatiran, kadang-kadang seringkali khawatir. Apalagi saat ini, saudara, tidak ada pengumuman dari pemerintah yang sering membuat kita tidak khawatir. Pak Jokowi sudah katakan bahwa hari ini akan terjadi krisis pangan, krisis krisis migas, bahan bakar. Terus diumumkan lagi bagi saudara-saudara yang suka roti, suka mie, siap-siap roti dan bakmi akan naik. Kenapa? Karena negara kita sampai sekarang adalah pengimpor gandum. Sementara gandum kita impor dari Ukraina. Ukraina sedang perang, mereka tidak bisa mengekspor ke Indonesia. Nah, kan, saudara, siapa yang nggak khawatir? Ada 60 negara yang diprediksi akan bangkrut. Dan sudah jadi kenyataan Sri Lanka. Sudah bangkrut. Coba, diprediksi 60 negara akan bangkrut sudah. Ini keadaan dunia saat ini. Kita akan khawatir. Banyak orang akhirnya menjadi khawatir. Dan banyak orang juga khawatir, jangan-jangan Indonesia juga akan bangkrut. Indonesia beda. Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah. Dan Indonesia juga ada orang-orang percaya yang terus berdoa dan memberkati Indonesia. Jadi Indonesia tidak akan seperti Sri Lanka. Nah, saudara, ketika keadaan seperti itu, kekhawatiran muncul dalam hati kita, muncul dalam pikiran kita, apa yang kita pakai? Firman Tuhan melawan, mengusir. Ada tertulis. Janganlah hanya kamu khawatir tentang apapun juga. Ada tertulis, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia yang mempedulikan kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Wah. Iya kan? Jadi ada tertulis. Ketika kita mulai mengalami ketakutan, ada tertulis. Jangan kamu takut, aku menyertai kamu. Akulah Tuhan Elohim, aku menyertai kamu, aku meneguhkan kamu, aku menopang kamu. Yesaya 41 ayat 10. Dan banyak, karena itu semakin banyak firman Tuhan yang kita renungkan ketika muncul iblis menyerang kita melalui kekhawatiran, ketakutan, melalui apa saja. Atau ketika ada masalah, seolah-olah masalah itu jalan begitu kelihatannya enggak ada jalan keluar lagi. Wow, ada tertulis bahwa Tuhanmu itu setia. Dia akan memberi jalan keluar. Ya kan? 1 Korintus 10 ayat 13. Nah itu, karena kalau kita nggak punya firman Tuhan, nggak pernah merenungkan firman Tuhan, apa senjata kita? Itulah sebabnya, mari saudara dikasih Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya, pada pagi hari ini
kita akan terus belajar mengimani dan melakukan firman Tuhan. Mari kita setiap firman yang disampaikan dari tempat ini, disampaikan di sini atau disampaikan lewat tulisan renungan, kita imani dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang perkasa, orang-orang yang tidak mudah rapuh, orang-orang tidak mudah putus asa, orang-orang tidak mudah kecewa, tetapi kita akan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki iman dan selalu hidup dalam pengharapan. Amin buat firman Tuhan. Ya, tutup. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk terus mengimani dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara tidak akan bisa melakukan mentaati firman Tuhan kalau saudara tidak percaya akan firman Tuhan itu. Kalau saudara tidak percaya firman Tuhan, berarti saudara tidak percaya Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Karena ada tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Elohim, bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Mari saudara, di tengah-tengah dunia saat ini yang banyak gejolak, yang begitu menakutkan, mengkhawatirkan kita. Banyak hal terjadi sangat mengerikan di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada yang pasti. Sekarang dalam dunia ini tidak ada yang pasti, saudara. Karena itu mari kita pegang, kita imani hanya firman Tuhan yang pasti. Hanya Tuhan yang bisa, hanya firman itu yang bisa memberi kita pengharapan.
Hanya firman yang bisa memberi kita kekuatan, penghiburan. Karena itu, saudara, biarlah saudara lebih lagi mencintai firman Tuhan, lebih lagi menyukai firman Tuhan, lebih lagi membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya sibuk dengan medsos, dengan gadget kita. Tapi biarlah saudara, kita juga terus meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan rasa haus dan lapar kita akan firman Tuhan, akan kebenaran itu. Sebab kata Tuhan, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan kasih saya minta Pendeta Tony Setiawan untuk pimpin kita dalam doa. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku renungkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan, selalu menyenangkan-Mu. Oh, jamah kami, lawat kami Tuhan. Kami rindu dipenuhi dengan firman-Mu. Kami rindu hidup kami seturut firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau melakukan, kami mau membagikan firman-Mu, ya Yesus. Sebab Kau yang telah memulai dalam hidup kami yang terbaik. Kau yang telah selamatkan kami, Kau yang telah pulihkan kami, Yesus, Yesus Tuhan. Saya undang sedang jemaat bangkit berdiri, kita sembah Dia. Oh, kami mau menyenangkan-Mu,
Kami mau meninggikan-Mu, kami mau memuliakan-Mu. Yesus firman yang hidup, Yesus yang berkuasa, Yesus yang sanggup buka jalan saat tiada jalan. Kami percaya, kami terlahir oleh karena firman-Mu, kami dikuatkan oleh karena firman-Mu, kami melihat mujizat oleh karena firman-Mu Tuhan. Firman yang berkuasa, firman yang menopang hidup kami, firman kemuliaan-Mu. Yesus firman yang hidup, Yesus Tuhan yang besar, Yesus Tuhan yang hebat, yang sanggup melakukan segala perkara. Oleh karena Kau firman yang hidup, firman yang luar biasa, firman kemuliaan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami percaya dalam segala pergumulan kami ada jalan keluar yang Kau bukakan bagi kami. Engkau sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Oh, haleluya. Amin. Urapi kami semua Tuhan dengan kuasa firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu saat hari ini. Biarlah urapan-Mu yang baru tercurah bagi kami semua. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu. Kami bersyukur atas hamba-Mu yang telah Kau persiapkan bagi kami, yang menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami menyadari betul Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, di saat dunia dalam keadaan seperti ini, kami menyadari betul pembelajaran yang Kau berikan bagi kami, yaitu hanya firman-Mu yang menopang hidup kami. Di dalam kebenaran firman-Mu, kami melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Di dalam firman-Mu ada jaminan iya dan amin bagi hidup kami. Karena firman adalah Engkau sendiri ya Tuhan Yesus, yang sudah memberikan hidup-Mu bagi kami semua, menyelamatkan kami, memulihkan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman ini. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Berkati Bapak Pendeta Nengayusa di dalam pelayanannya, dimanapun Engkau utus dia, dimanapun ada panggilan pelayanan, biarlah urapan kuasa firman-Mu mengalir menjamah setiap orang yang mendengarnya, membawa satu kegerakan, kebangunan, pemulihan, dan mujizat yang nyata terjadi di tengah-tengah pelayanannya. Berkati juga keluarganya, apapun yang menjadi pergumulannya hari ini. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu mengerjakan yang menurut orang tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat hari ini kami juga mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau jamah kami semua. Biarlah pulihkan hidup kami. Biarlah saat hari ini kami mau belajar untuk melihat kepada kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Saat hari ini kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, dalam segala pergumulannya, keadaan yang dihadapi oleh bangsa negara ini, kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena itu kami berdoa Tuhan, Kau berikan kekuatan, hikmat, pengertian bagi pemerintah Indonesia yang sudah sungguh-sungguh untuk terus mengatur negeri ini menuju kebaikan. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan satu kesegaran dalam jiwa mereka, sehingga mereka benar-benar
terus mengerjakan semuanya ini dengan rasa takut dan gentar akan Engkau. Anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan Tuhan, mari Engkau pakai mereka, Engkau urapi mereka, sehingga benar-benar keberadaan mereka di samping para orang-orang yang ada di dalam pemerintahan menjadi berkat, memberikan satu semangat, sehingga nama Yesus saja yang ditinggikan. Saat hari ini kami juga mau berdoa, Tuhan. Kalaupun ada lonjakan COVID, Tuhan tolong agar rumah sakit yang sudah disediakan dapat mengcover semua kebutuhan yang ada. Sehingga benar-benar mereka yang terpapar COVID dapat sembuh, dapat pulih. Sehingga benar-benar Tuhan, tidak ada lagi kematian di negeri ini. Yang ada adalah pemulihan, kesembuhan yang terjadi. Kami berdoa juga Tuhan saat hari ini, bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, biarlah tetap bersatu hati, tidak memandang denominasi, tetapi melihat kepada Yesus Kristus Tuhan yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Bagi GBI Cibunar, hikmah Tuhan Kau campur tangan. Kami percaya keberadaan gereja Tuhan yang ada di sini maupun di hikmat, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rancangan yang indah. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi pelayanan di kedua tempat ini. Bagi gembala sidang kami, Tuhan berkati. Kami percaya dalam masa tuanya Engkau tetap memakai dia tambah hari tambah heran. Di dalam keberadaannya hari ini, biarlah gembala sidang kami tetap dapat memimpin menjadi berkat bagi kami semua. Ibu gembala sidang Tuhan berkati. Begitu juga dengan keluarga, anak-anaknya Tuhan berkati semua. Bagi staf pengembalaan Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menempatkan kami sebagai staf penggembalaan. Tuhan punya rencana. Tuhan urapi kami semua. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kami, setiap perilaku hidup kami benar-benar mendatangkan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Bagi jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Apa yang menjadi pergumulannya, persoalannya, Tuhan Kau campur tangan. Kami hanya percaya bahwa firman mulai menopang hidup kami. Kami percaya ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Program gereja semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami hanya berdoa, biarlah apapun yang kami kerjakan hanya untuk memuliakan Engkau saja. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita bagi pekerjaan Tuhan tempat ini. Sebelum kita memberi, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sudah kami dengar dan terima. Biarlah firman ini menjadi daya semangat hidup kami Tuhan untuk benar-benar mencintai Engkau, melakukan apa yang sudah kami baca di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan memberi dari sebagian terkecil yang sudah Tuhan percayakan buat kami. Dan biarlah persembahan ini ya Tuhan bisa menjadi alat dalam rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat anak-Mu yang sebentar akan memberi persembahan. Tuhan berkati setiap apapun yang dia lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihiku.
Bapa yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihiku. Bapa yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Terus dukung dalam doa untuk rencana kami semua pemuda di tempat ini, di mana kita akan memulai ibadah pemuda lagi di tanggal 30 Juni nanti. 30 Juli, maaf. 30 Juli nanti berarti itu minggu depan kalau nggak salah ya. Minggu depan, dan biarlah anak-anak muda ini kembali disegarkan imannya untuk bersama-sama bersekutu di tempat ini. Dan kita semua terus dukung dalam doa pelayanan pemuda di tempat ini. Puji nama Tuhan, mungkin ada tambahan pengumuman lain. Dari Bapak Gembala tidak ada, kita akan masuk dalam doa berkat. Langsung oleh Bapak Pendeta dengan Yusak. Tuhan, terima kasih untuk semua pelayan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Untuk WL, hari ini ada singer ya? Ya, tunggal untuk imam-imam musik yang luar biasa yang sudah melayani, juga untuk tim multimedia, penyambut jemaat dan juga pengumpul persembahan. Tuhan memberkati saudara semua. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Pada akhir ibadah kami Tuhan, kembali kami tunduk kepala di hadapan Tuhan mengucap syukur karena Tuhan telah berkenan hadir di tengah-tengah kami, memimpin, memberkati dan mengurapi ibadah kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. WL, imam-imam musik, tim multimedia, penyambut jemaat, pengumpul persembahan. Biar Tuhan memberkati mereka, memberkati pekerjaan, usaha, memberkati keluarga dan rumah tangga mereka yang sudah berkeluarga. Terima kasih Tuhan juga untuk setiap jemaat yang sudah hadir pagi hari ini di tempat ini. Tuhan, Kau mengerti setiap pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, persoalan yang mereka sedang hadapi, tantangan, peperangan rohani yang sedang mereka hadapi, Tuhan kiranya memberi kekuatan dan menopang mereka dengan firman-Mu, biar mereka boleh keluar sebagai pemenang. Dan mereka akan menjadi lebih dari pemenang oleh karena Tuhan yang telah
membela mereka dan menolong mereka serta memberkati mereka. Teringat kami untuk Bapak Midiani yang hari ini tidak bisa hadir karena sedang sakit, batuk. Ya Tuhan, Kau menjamah menyembuhkan hamba-Mu ini, bersembuh dari batuk dan juga sakit penyakit yang lainnya, sehingga di kesempatan yang lain atau yang akan datang beliau bisa hadir, bisa bersama-sama dengan kami beribadah dan melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kalau ada juga di antara jemaat yang sakit, yang mungkin mereka saat ini sedang mengalami kelemahan fisik, Tuhan, apapun sakit penyakit yang mereka derita, dari tempat ini kami berseru, kiranya tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau pulang. Sebagaimana Tuhan menyertai kami, demikian Tuhan menyertai kami ketika kami pulang. Mari Tuhan, pulanglah bersama dengan kami. Lindungi kami dalam perjalanan. Dengan kuasa darah-Mu dan utus pasukan malaikat itu berkawal membentengi kami. Mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut yang dirancang oleh iblis dan antek-anteknya, kami tolak, batalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar rancangan Tuhan yang sempurna berlaku atas hidup kami. Karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami yang datang dengan tubuh yang sehat, kami akan tetap pulang juga dengan tubuh yang sehat. Tidak ada virus-virus yang berbahaya yang menyerang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersih dari virus COVID-19 atau virus corona dalam varian apapun. Dengan varian apapun Tuhan, kami bersih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu, buka hatimu, karena Tuhan akan mengedangkan tangannya untuk memberkati engkau. Angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberikan engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah kita pulang dengan membawa segala berkat, rahmat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai, mengurapi, dan juga menuntun kita dari kebenaran kepada kebenaran, mengajar kita firman Tuhan mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menyongsong orang-orang yang percaya dan taat kepadanya di awan-awan permai. Terimalah semua berkat dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa.
dan menjawab doa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.